Mari kita siapkan hati kita, saudara. Hari ini kita akan berbicara tema kita tentang Grace to Revive. Anugerah Tuhan untuk sesuatu yang akan membangkitkan kehidupan kita, yang tadinya iman kita sudah mulai loyo, pengharapan kita sudah mulai mati, akan dibangkitkan kembali, akan ada revival di dalam kehidupan kita, yang kita akan alami. Di dalam bulan ini kita akan belajar, kita akan mengalami revive di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai dari pengertian kata revive. Revive di sini punya pengertian yang pertama adalah mengembalikan semangat yang sudah hilang dari kehidupan kita. Itu arti daripada revive. Jadi bagi saudara, arti revive yang pertama adalah mengembalikan semangat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, kehilangan iman, dengan revive ini kita akan dibangkitkan kembali. Kemudian arti revive yang kedua adalah sesuatu yang sudah mati dihidupkan kembali. Itu nama arti kata revive yang kedua. Dan yang ketiga adalah revive itu artinya memulihkan kekuatan yang sudah hilang dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 7 bulan. Dari bulan 3 sampai bulan 10 kita melewati COVID ini. Bapak Ibu Saudara, saya anggap ini COVID seperti satu badai yang besar yang kita hadapi bersama-sama, bukan cuma ada di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia ini sedang menghadapi badai yang besar. Dan ketika kita masuk dalam badai ini, banyak yang kena akan akibat daripada COVID-19 ini. Ada yang ketika mengalami badai ini menghancurkan akan ekonomi. Ada juga COVID ini menghancurkan akan rumah tangga yang ada. COVID ini juga menghancurkan begitu banyak kehidupan hari-hari ini. Pekerjaan, bisnis, apapun yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam waktu sekejap ketika badai itu datang. Kita tidak bisa tahu kapan badai itu datang, ya saudara. Dan ketika tiba-tiba badai itu datang, segala sesuatu itu dihancurkan oleh badai itu. Tetapi kita bersyukur, Tuhan memberikan kepada kita identitas bahwa kita ini adalah seperti burung Raja Wali. Ketika Raja Wali itu menghadapi badai, ia tidak takut. Lain dengan burung yang lain, bagi saudara, ketika menghadapi badai, ketika masuk dalam badai itu, maka burung itu akan mati. Burung itu akan hancur di tengah badai itu. Tetapi ketika Raja Wali masuk ke dalam sebuah badai, ia akan terbang tinggi, ia akan mengatasi segala badai dan persoalan di dalam kehidupan ini. Jadi bagi saudara, kita mempunyai identitas, yaitu Raja Wali. Raja Wali artinya bagi saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini bagi saudara, badai apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, entah itu badai di dalam rumah tangga kita, sedang mengalami badai, persoalan yang besar, yang orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita sedang mengalami badai yang besar. Ketahuilah bahwa kita adalah Raja Wali. Artinya badai itu bisa kita lewati bersama-sama, badai itu kita bisa lalui bersama-sama. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami badai yang namanya badai ekonomi. Di mana Bapak Ibu Saudara saat ini keuangan Bapak Ibu Saudara porak-poranda, hancur. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ketahuilah bahwa kita adalah Raja Wali. Ya, kita tidak akan hancur, kita tidak akan jatuh di dalam keadaan seperti ini. Justru Raja Wali itu akan masuk, menerobos akan setiap badai di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Raja Wali itu bisa menerobos setiap badai yang ada, dia bisa survive, dia bisa bertahan dalam badai itu, dan dia bisa melalui semuanya. Ketika Raja Wali itu sudah selesai melewati badai itu, bulu-bulu atau sayapnya itu sudah mulai banyak yang rusak. Karena angin itu begitu kuat, badai itu begitu kuat, dia bisa bertahan, bisa keluar dari badai itu, tapi bulu-bulunya mulai banyak yang sudah rontok. Sehingga Raja Wali itu perlu untuk mengembalikan kekuatannya kembali dengan cara dia naik terbang tinggi
ada di sebuah bukit, disitulah dia merontokkan bulu-bulunya dan tumbuhlah bulu-bulu yang baru, sayap yang baru, sehingga dia bisa mempunyai kekuatan yang baru, sehingga dia bisa melewati badai yang berikutnya lagi dalam hidup ini. Dia tidak takut akan badai dan dia siap menghadapi badai karena kekuatannya sudah dibaharui. Mari kita buka sama-sama saudara, tolong dibacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat yang ke-31, tolong dibacakan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah. Perhatikan di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah. Dikatakan bahwa dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Mungkin sehari-hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang sedang lelah. Ya, makanya firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku setiap orang yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan kepadamu. Terus, dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Terus, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan itulah menjadi lelah. Ya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, akan ayat ini dikatakan bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi supaya kita bisa mengalami revive, dibangkitkan kembali semangat kita, dibangkitkan kembali pengharapan kita, iman kita yang sudah mulai mati dibangkitkan kembali. Caranya adalah kita harus yang pertama menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di sini artinya kita belajar untuk berdiam diri. Menanti-nantikan Tuhan artinya kita menunggu pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Di saat kita bersaat teduh, disitulah kita menanti Tuhan datang dan menolong setiap kehidupan kita. Itu yang dinamakan dengan menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan bahwa seumpama burung Raja Wali yang dibaharui kekuatannya, sayapnya itu dibaharui. Makanya saudara, ketika kita sudah menyelesaikan sebuah persoalan yang besar dalam kehidupan kita, kita perlu dibaharui. Kita perlu ya kekuatan kita dibaharui kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa terbang tinggi lagi di dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kedua, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kemampuan untuk menangani segala persoalan-persoalan dalam hidup ini. Yang ketiga, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang ketiga adalah dia sanggup berlari ya dan tidak menjadi lelah, sanggup berjalan di dalam mengikuti Tuhan dalam perjalanannya, kekristenannya dia tidak menjadi lesu. Kenapa bisa? Karena dia menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti burung Raja Wali yang dibaharui kekuatannya. Bapak Saudara, saya ingin memberikan contoh di dalam menanti-nantikan Tuhan, yaitu ketika Raja Daud, dia jatuh di dalam dosa, dia jatuh di dalam keputusasaan. Ya, dosa ini begitu kuat menarik dia, Bapak Ibu Saudara, seperti lumpur yang hidup, pasir hidup. Ketika orang itu masuk di dalam lumpur hidup itu, dia terhisap terus turun ke bawah. Daud seperti itulah, dia sedang masuk di dalam lumpur yang hidup itu. Dia berteriak minta pertolongan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan datang dan menolong dia. Dan saat itu Tuhan datang. Mengambil tangan Daud di dalam lumpur itu dan Tuhan mengangkat Daud itu keluar dari lumpur. Sehingga rasa putus asa yang tidak berdaya, rasa segala sesuatu, Tuhan datang dan menolong. Mari kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 40. Mazmur pasal yang ke-40. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 40, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin
biduan Mazmur Daud. Ini adalah Mazmur Daud. Terus, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Harusnya Daud masuk di dalam lubang kebinasaan, tetapi Tuhan angkat dia. Terus, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita menunggu Tuhan datang, Tuhan datang. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan selalu tepat waktu, tapi ingat, waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Jangan kita paksakan Tuhan ikut waktu kita. Kitalah yang harus menyesuaikan diri, kita harus ikut waktunya Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan janji kepada kita, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Ketika Daud terus terseret dengan lumpur dosa, ketika dia jatuh dalam dosa persinahan bersama Betseba, di saat itulah Tuhan datang, membawa pertolongan melalui Nabi Natan. Karena Nabi Samuel telah mati, datanglah Nabi Natan menegur akan Daud. Ya, saya ingat ini, saudara, setiap hari Jumat kita ada PA di tempat ini, kita sedang membahas tentang Raja Daud dan Raja Saul. Minggu kemarin kita belajar Raja Saul, ya minggu ini kita akan belajar Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, ya yang ingin ikut PA silakan ya saudara. Sangat baik kita belajar firman Tuhan ya, lebih dalam lagi. Kita lanjut di sini Bapak Saudara, bahwa kehidupan kita ya seperti burung Raja Wali. Raja Wali ini mempunyai anak-anak yang dia taruh dalam sarangnya. Setiap hari dia cari makan, kemudian dia membawakan makanan itu, anak-anaknya sudah buka mulut, siap terima makanan dari induk Raja Wali. Itu adalah pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan memelihara kita, Tuhan memberi makan kita, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan semuanya. Tapi ada satu waktu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba induk ini dia terbang, dengan sayapnya dia mulai memukulkan ya sayapnya itu ke sarangnya, menggoyang-goyangkan sayapnya. Kenapa? Supaya anak-anak yang ada di dalam jatuh ke bawah. Anak-anak ini tidak mengerti, tadinya dia begitu senang dengan hidup ini. Apa yang dia butuhkan semuanya, induk itu selalu sayang sama dia. Tapi tiba-tiba datang goncangan, sehingga anak-anak ini terlempar dari sarangnya. Hari-hari ini kehidupan kita sedang mengalami goncangan. Kita ada dalam sebuah sarang yang namanya zona nyaman. Ketika datang goncangan COVID-19 ini, banyak orang yang terlempar keluar. Ketika mereka terlempar dari sarang zona nyaman itu, mereka menjerit, mereka minta tolong. Mereka mengatakan, kenapa Tuhan kau begitu jahat? Kenapa engkau begitu jahat melemparkan aku dari tempat yang nyaman ini? Seperti itulah teriakan daripada anak-anak burung Raja Wali yang ketika pertama kali dilemparkan keluar dari sarangnya. Sebenarnya ada tujuan mengapa mereka harus keluar dari sarangnya. Karena mereka harus melatih sayap-sayap mereka supaya mereka belajar untuk mandiri, untuk terbang, untuk mencari makan. Supaya itulah manfaat mereka harus keluar dari sarangnya. Tapi harus dilatih demikian. Harus dilempar dulu. Ketika anak burung Raja Wali itu tidak bisa terbang, dia coba tidak bisa, dia sudah mau jatuh sampai ke bawah, tiba-tiba dengan cepat, burung Raja Wali itu akan mengambil anaknya, dia taruh di sayapnya, dia bawa anak itu masuk kembali ke sarangnya. Itu terus dilakukan sampai kapan? Supaya anak-anak itu bisa mempunyai sayap-sayap yang kuat. Demikian Tuhan juga sedang melemparkan setiap kehidupan kita dari zona nyaman, supaya apa? Supaya kita mempunyai sayap iman yang kuat, supaya kita mempunyai sayap pengharapan yang kuat, tidak loyo, Bapak Saudara. Kalau di dalam zona nyaman, semua aman, kita punya pengharapan tidak terpakai, tidak teruji, kita harus punya sesuatu yang kuat. Dan itu kita dapatkan melalui goncangan tadi. Mari kita lihat sama-sama Ulangan 32, Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-11 saja, ya.
Ulangan 32 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarannya. Melayang ia yang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukunya di atas kepaknya. Jadi Raja Wali ini dikatakan menggoyang, bangkitkan isi sarangnya. Jadi digoncang-goncang. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa keluar dari sarang itu. Selama ini kita ada dalam zona nyaman, semuanya nyaman. Tiba-tiba datang goncangan. Supaya apa? Supaya kita keluar dari zona nyaman. Di saat itulah kita belajar untuk kita menjadi kuat. Tetapi kita perhatikan ini. Ketika Tuhan izinkan kita keluar, terlempar itu, kita jatuh ke bawah. Ada janji firman Tuhan. Tuhan berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi syaratnya harus berkenan dulu hidup kita. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Menopang di sini sama dengan tadi burung Raja Wali yang ketika lihat anaknya jatuh, dia angkat kembali dan dia angkat itu naik ke atas kembali. Itulah Tuhan. Ketika melihat hari-hari ini ada begitu banyak kejatuhan-kejatuhan, ya ekonomi yang jatuh, ya keuangan yang jatuh. Janji Tuhan buat kita tidak akan sampai tergeletak. Ya Tuhan akan angkat kita kembali. Segala sesuatu yang jatuh akan diangkat kembali. Itu yang pertama, supaya kita bisa mengalami revive dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita belajar menantikan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami revive, kita dibangkitkan kembali. Semangat kita yang sudah loyo, tidak lagi punya pengharapan bisa bangkit kembali. Cara yang kedua adalah mari kita datang kepada Tuhan, berjumpa kepada Tuhan, dengan Tuhan melalui doa. Doa adalah satu alat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa kembali dikuatkan. Supaya semangat kita yang loyo dikuatkan kembali. Makanya Bapak Saudara, berapa banyak di tempat ini ketika selesai berdoa merasa lebih kuat lagi. Ya, merasa lebih semangat lagi. Tadi ya loyo, tapi setelah dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia dikuatkan kembali. Jadi doa ini seperti kita sedang mengalami revive, dibangkitkan kembali segala sesuatu yang loyo dalam hidup kita. Seperti baterai yang lowbat, ya perlu datang kepada sumber, cari casnya, dicas kembali supaya kita penuh. Jangan sampai rohani kita lowbat, Bapak Saudara. Ada tanda-tanda kalau rohani seseorang itu mulai lowbat. Apa tandanya? Mulai cepat tersinggung, ya. Kalau ditegur dia marah, itu namanya sedang lowbat. Rohaninya sedang lowbat, cepat tersinggung, ya, cepat tersandung, lihat orang lain tersandung. Itu tanda rohani kita sedang lowbat. Coba lagi tidak lowbat rohani kita. Apa yang dilakukan orang kita tidak peduli dan kita tetap semangat. Tapi kalau rohani kita sedang lowbat, artinya kita jarang berdoa, kita jarang mendekatkan diri kepada Tuhan, akhirnya kita menjadi lemah, Bapak Saudara. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, seorang yang bernama Elia. Elia ini adalah seorang nabi yang luar biasa, dia bisa mengalahkan 450 nabi Baal, ya, dan kemudian dia bisa mendatangkan api dari langit, dari sorga turun, dan juga dia bisa menurunkan hujan pada waktu itu. Di saat dia sudah melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa ini, Bapak Saudara, apa yang terjadi? Ya, Elia dia mengalami kelelahan. Kelelahan secara fisik, tubuhnya capek, jiwanya capek, dan rohnya capek. Ini hati-hati. Kalau kita mengalami kelelahan tubuh, istirahat saja sudah cukup, tidur saja sudah cukup. Bangun sudah segar. Tapi kalau mengalami kelelahan jiwa, itu bahaya. Ya. Stres, depresi, baru bangun pun tidak segar. Baru bangun sudah mulai stres lagi. Bangun lagi, stres lagi, itu namanya kita mengalami kelelahan psikis, kelelahan jiwa. Hati-hati. Banyak orang masuk rumah sakit jiwa cuman gara-gara terlalu banyak pikiran dan sebagainya. Itu kelelahan jiwa. Yang ketiga, jangan sampai kita mengalami kelelahan di dalam roh. Karena manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Dan Elia ini mengalami tiga-tiganya. Dia mengalami kelelahan tubuh, dia mengalami kelelahan jiwa, dia mengalami kelelahan roh.
Sehingga satu kali ketika dia mendengar istri daripada Raja Ahab, Raja Israel saat itu yang sudah dikalahkan, ya semua nabi-nabinya, saat itu istri daripada Ahab mengatakan, aku hendak membunuh Elia. Elia lari. Dia ketakutan. Di saat ketakutan itu dia duduk di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Kemudian disitulah dia minta mati sama Tuhan. Tuhan, sepertinya saya mau mati saja rasanya. Apa itu? Itu tanda orang itu mengalami kelelahan psikis ketika orang itu mau mati. Bapak Ibu Saudara pernah minta mati? Tuhan, sepertinya saya tidak tahan lagi dalam dunia ini. Cabut Tuhan nyawaku, cabut Tuhan. Itu kelelahan psikis. Ya, kelelahan jiwa, pikirannya sudah terlalu penuh sehingga dia tidak tahan lagi. Elia mengalami itu. Di dalam kelelahan jiwa itu Tuhan katakan apa? Tidurlah. Ya. Elia tidur di bawah pohon. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, datang bawa roti bakar. Enak roti bakar, ya saudara. Dikasih bangun Elia. Ada minum dari kendi, dikasih bangun. Bangun. Wih, siapa ini? Ya, malaikat Tuhan. Dikasih makan roti bakar, dikasih minum air. Kemudian malaikat itu katakan, tidur lagi. Jadi habis makan, tidur. Baru itu bangun, makan lagi, tidur lagi. Jadi orang yang mengalami kelelahan tubuh dan kelelahan jiwa, obatnya itu bukan obat tidur, obat stres, tapi obatnya itu adalah makan tidur saja. Dengan cara makan tidur itu dia akan pulih tubuh dan jiwanya. Tapi rohnya perlu dibaharui. Dan saat itu ketika tubuh jiwanya sudah dibaharui, kemudian malaikat ini katakan, adakan perjalanan selama 40 hari, 40 malam. Ya, di saat itulah engkau akan berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Mari kita lihat sama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat sebelumnya. Kita baca ayat yang ke-11. Ya, ketika di Gunung Horeb ini apa yang terjadi? 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Perhatikan ini. Tuhan menyuruh Elia untuk berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Rohnya sedang dibaharui, dia berhadap-hadapan dengan Tuhan. Disitulah terjadi percakapan antara Tuhan dan Elia. Itu namanya doa. Doa itu adalah percakapan, perbincangan antara kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara, kita mendengar, kita berbicara, Tuhan mendengar. Itu adalah doa. Terus, maka Tuhan lalu, Tuhan lewat di situ. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Jadi ketika Tuhan lewat, angin besar itu terjadi, ya. Kemudian gunung-gunung terbelah, bukit-bukit batu ya pecah terus. Dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Selanjutnya. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kemudian kita lihat ayat yang ke-13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Jadi Elia tidak bisa melihat Tuhan, makanya dia tutup mukanya dengan jubah. Ya, karena Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Jadi dia tutup mukanya, dia berjumpa dengan Tuhan. Terus, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Jadi Elia sama Tuhan itu Elia cuma dengar suaranya, tapi tidak bisa melihat wajah. Karena begitu luar biasanya, ya. Apa Tuhan berkata kepada Elia? Apakah kerjamu di sini? Apa kerjamu di sini, Elia? Kenapa engkau mengasihani diri? Harusnya engkau pergi melayani Tuhan, tapi kenapa engkau mau mati di sini? Mengapa engkau mengasihani diri, fokus kepada dirimu? Pergi sana melayani. Apa kerjamu di sini? Ya, ada begitu banyak orang yang melarikan diri dari pelayanan. Ya, makanya saudara, orang-orang itu cuma fokus sama dirinya. Dan Tuhan datang kepada mereka. Apa kerjamu di situ?
Harusnya engkau pergi melayani aku. Ini Elia ini adalah hamba Tuhan yang dahsyat, yang begitu luar biasa, wahai saudara. Ya, bahkan ketika dia mati pun, dia tidak mati dikubur, tapi diangkat dengan kereta berkuda naik ke atas. Jadi tidak ada, jasadnya Elia itu tidak ada di bumi. Diangkat sama Tuhan pakai kereta berkuda. Luar biasa. Tanda bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Tapi orang yang luar biasa ini mau mati. Orang yang luar biasa ini ketakutan. Jadi apa, wahai saudara? Sehebat-hebatnya orang-orang yang dipakai Tuhan, juga ada kelemahan-kelemahan mereka. Sehebat-hebatnya orang yang dipakai Tuhan, dikatakan juga di dalam Yakobus, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Elia ini bukan Superman. Dia adalah seorang manusia biasa juga yang punya kelemahan, bisa takut, ya, dan juga dia bisa lemah. Tapi Tuhan membaharui kekuatannya, tubuhnya dibaharui dengan makan tidur, rohnya dibaharui dengan doa. Setelah itu kita lihat ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Jadi disuruh pergi ke Damsyik terus. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Jadi disuruh cari yang nama Hazael dan disuruh lantik supaya Hazael ini menjadi raja Aram. Jadi artinya begini, tadinya dia melarikan diri dari pelayanan, ketakutan mau mati, tapi Tuhan suruh kembalikan dia lagi kembali dalam pelayanan. Bagi saudara, melayani Tuhan itu begitu indah. Melayani Tuhan itu yang membuat kita tetap berapi-api. Coba saudara, kita yang biasa melayani Tuhan tapi tiba-tiba tidak melayani 1 bulan saja, kita merasa kosong, kita merasa loyo. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita berapi-api. Ya, makanya kita melayani Tuhan itu jangan karena ya hati kita lagi senang kita mau melayani, biar pagi sampai malam pun saya mau. Tapi kalau hati tidak senang, kita main-main dengan pelayanan. Ada jadwal pelayanan kita tinggalkan dengan apa? Lagi tidak mood, hatiku tidak senang, saya tidak mau melayani. Orang seperti ini tidak menghargai pelayanan. Melayani jangan sampai tergantung suasana hati. Kalau hatinya sedang baik mau melayani, kalau hatinya sedang tidak baik tidak mau melayani, itu bukan seorang pelayan Tuhan yang sejati. Seorang pelayan Tuhan lagi enak tidak enak hatinya, tetaplah melayani. Karena melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita lihat di sini, saudara, melayani dengan sepenuh hati. Contoh yang kedua, tadi contoh pertama adalah Elia. Contoh kedua adalah 2 murid Tuhan Yesus yang ketika mendengar Tuhan Yesus sudah mati, mereka pergi ke Emmaus. 2 murid ini berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengetahui orang ini adalah Tuhan Yesus. Di tengah-tengah perjalanan itu, sampailah mereka satu tempat, ya, kedua murid ini tiba-tiba bercakap-cakap terus, tiba-tiba Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Di saat itulah mereka ingat perjamuan kudus, di saat itulah mereka ingat bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Ketika mereka sadar itu adalah Tuhan Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Kemudian dari antara mereka katakan begini, bukankah ketika dia berbicara kepada kita di tengah jalan, hati kita berkobar-kobar, hati kita menyala-nyala ketika dia menerangkan isi daripada kitab suci. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hati kita akan menyala-nyala. Ketika hati kita yang tadinya sudah mulai loyo, ini 2 murid ini sudah loyo, lemas, tidak ada semangat. Kenapa? Karena gurunya sudah mati. Mereka tidak tahu berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, loyo, tidak semangat, ya sedih, itu tiba-tiba hilang. Mereka mengalami revive, ya ketika mereka berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Lukas 24 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Jadi hati mereka menyala-nyala ketika Tuhan berbicara sama mereka. Jadi kalau kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, kita berbicara kepada Tuhan, hati kita yang tadinya sudah padam akan menyala-nyala. Ya, terus
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, ya, jadi perhatikan ini, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, wahai saudara, supaya kita mengalami revive, yang pertama tadi adalah, ya, supaya kita mengalami revive, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa. Dan yang ketiga, supaya kita mengalami revive adalah, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah belajar daripada Raja Daud. Ketika dia mengalami tekanan, dia merasa dia adalah orang berdosa, musuh-musuh mulai mengejar dia, rasanya mau mati, saudara. Ya, masalah silih berganti datang dalam hidup ini, rasanya seperti kehidupan ini sudah tidak ada lagi. Tetapi di saat itulah Raja Daud mulai belajar untuk mengingat-ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya di waktu yang lalu. Daud mulai mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan, pertolongan-pertolongan di waktu yang lalu. Di saat dia sedang loyo, tidak berdaya itu, di saat dia mulai kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, di saat itulah dia mulai semangat lagi. Mengapa Daud begitu semangat? Karena ini, wahai saudara, kalau Tuhan sanggup menolong Daud di waktu-waktu yang lalu, banyak persoalan-persoalan yang dia alami, Tuhan sanggup tolong dia, maka Tuhan juga sanggup untuk Tuhan tolong dia di waktu yang sekarang. Katakan amin. Ya, Tuhan sanggup, kalau Tuhan sanggup tolong kita, sudah banyak persoalan Tuhan tolong, kenapa yang satu ini Tuhan tidak tolong? Tuhan pasti tolong kita, cuman belum waktunya. Ya, Bapak Saudara tahu tidak bahwa setiap gembala itu selalu punya tongkat. Ya, Daud itu adalah gembala dulu, ketika dia menjadi raja pun dia mempunyai tongkat. Di dalam tongkat itu, wahai saudara, ada ukiran-ukiran yang ada. Ya, jadi ukiran itu diambil dari pisau, diukirkan di tongkat itu sehingga tongkat itu penuh dengan ukiran. Ukiran ini adalah seperti buku diari. Bapak saudara tahu buku diari? Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, peristiwa yang penting, ditulislah di dalam buku diari, di saat itulah dia melukis. Misalkan begini, ketika Daud dia bisa mengalahkan beruang singa, ketika beruang singa itu mau menerkam domba-dombanya, dia bergulat dengan beruang itu, dia selamatkan dombanya. Di saat dia menang penuh dengan luka, dia ukir di tongkat itu bahwa Tuhan sudah tolong saya hari ini dari beruang dan singa. Ya, Tuhan sudah tolong. Keajaiban Tuhan, pengalaman yang baik. Nanti ketika Daud melawan musuh, dia menang, diukir lagi. Jadi tongkat itu penuh dengan ukiran. Makanya dalam Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tongkat itu yang memberikan penghiburan. Penghiburan ini artinya begini, ada begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam tongkat itu. Kalau Tuhan sudah sanggup tolong kita di waktu yang lalu, Tuhan pasti tolong kita di waktu yang sekarang. Ya, mari kita lihat sama-sama. Mazmur 143 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab musuh telah mengejar aku, dan aku mencempakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Keempat, semangatku lebah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Jadi dia sudah mulai tidak semangat, lesu, kemudian ya sudah tidak semangat lagi. Kemudian ayat yang ke-5, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi di tengah-tengah Daud sedang mengalami letih, lesu, ya, hatinya sedang tidak semangat. Ayat yang ke-5, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu bagi saudara 1 menit. Tolong pikirkan 3 perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang menolong Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara ada sebagaimana pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan yang hebat, ya, mengalami satu masalah yang hebat, tapi di saat itulah Tuhan tolong. Ya, di saat sudah datang tagihan, belum ada uang, wah, saat itu kita sudah stres.
nggak tahu mau bagaimana lagi. Tapi tiba-tiba Tuhan tolong kita pada waktunya. Di saat itulah kita merasa, waduh luar biasa. Tuhanku, Tuhan yang hidup. Tuhanku, Tuhan yang luar biasa. Itu pertolongan Tuhan, cuma contoh saja. Saya berikan waktu bagi saudara 1 menit. Coba pikir-pikir. Perbuatan-perbuatan apa yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Di waktu yang lalu. Ya, Tuhan sudah tolong kita, mungkin kita harusnya mengalami kematian dalam sebuah kecelakaan, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Kita ada pada hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan masih sayang kepada kita. Kita ada sebagaimana pada hari ini. Sudah bagi saudara? Kenapa saya minta bagi saudara merenungkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan di waktu yang lalu? Karena di saat kita merenungkan seperti ayat firman Tuhan tadi, aku teringat akan perbuatan Tuhan di waktu yang lalu, aku merenungkan, aku memikirkan itu, di saat itulah akan muncul pengharapan, di saat kita tidak ada pengharapan. Di saat itulah akan muncul iman kita, yang tadi iman kita sudah mulai loyo. Ketika kita mulai mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita mulai bangkit kembali. Mari kita baca ayat terakhir. Saudara, di dalam Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 77 ayat 11 sampai 12. Kalau di Alkitab buku, bagi saudara, ayat 12 sampai 13. Tapi kalau di Alkitab HP ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaibanmu dari zaman purbakala. 12. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Jadi dikatakan aku hendak menyebut-nyebut perbuatanmu. Jadi kita sampaikan Tuhan begitu dahsyat. Tuhan tolong akan kehidupanku, Tuhan sudah tolong. Pernikahanku tidak jadi hancur. Ya, keuanganku Tuhan tolong. Semua utang-utangku Tuhan sudah tolong. Itu luar biasa. Kita sebutkan itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Di saat kita menyebutkan itu, maka akan muncul pengharapan. Kita akan mengalami revive. Kita akan disegarkan. Kita akan semakin semangat lagi menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kalau saya ingat-ingat, saudara, soal kematian, saya sudah berapa kali hampir mati, saudara. Tapi Tuhan tolong. Ya, ketika saya mengingat itu, saya sangat bersyukur. Ya, harusnya hari ini saya tidak ada di depan bagi saudara, tapi saya bisa ada hari ini. Tuhan tolong saya. Ya, saya pernah hampir tenggelam bagi saudara. Di waktu saya masih kecil, ya, waktu umur ya SD kalau tidak salah, kami sedang berlibur di Manado itu waktu sama sepupu-sepupu saya, saudara. Kita sedang main bola di kolam kecil. Saya ingat sekali, ada kolam kecil, ada kolam besar, ya. Kolam besar itu saya lihat kayaknya tidak dalam, karena saya biar kecil saya tinggi ya, saudara. Sama anak-anak kami, mereka umurnya baru berapa sudah tinggi-tinggi ya, karena saya juga tinggi, saudara. Jadi waktu saya kecil itu sudah tinggi. Jadi untuk ukuran semua anak-anak SD saya paling tinggi, saudara, pada waktu itu. Ya, jadi saya anggap bahwa itu kolam sampai, ya tidak mungkin tidak sampai, karena saya masuk di sebelah sana sampai, saudara. Tapi saya tidak tahu ternyata itu kolam itu menurun begini, saudara. Jadi tambah lama tambah dalam. Jadi ketika itu bola itu dari kolam kecil ini terlempar masuk ke kolam besar. Jadi saya dengan santainya, saya tidak tahu berenang, saya lompat, saudara. Ketika masuk itu saya tambah lama tambah turun ke bawah sampai ke dasar, saudara. Waduh, saya lihat kiri kanan semua air, ya. Saya sudah minum air banyak. Tiba-tiba saya lihat ada tangan turun. Saya pikir ini tangannya Tuhan, saudara. Padahal tangannya sepupu saya. Dia turunkan tangannya, dia tarik saya 1 kali. Wah, puji Tuhan, tidak jadi mati. Ya, saudara ya. Kalau ingat kejadian itu, saya sangat bersyukur. Tuhan sudah tolong saya dari kematian. Ada begitu banyak peristiwa kalau saya mau cerita, saudara. Nanti sampai jam 12 malam kita ibadah, ya. Ada begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya ingat. Ya, kenapa? Karena begitu luar biasa Tuhan tolong saya. Makanya tadi saya ingin Bapak Saudara mengingat-ingat berapa banyak Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sekarang belum tolong, bukan berarti Tuhan tidak tolong. Kalau Tuhan belum tolong hari ini, Tuhan ingin melihat bagaimana iman kita, pengharapan kita hari ini. Jangan sampai kita loyo cuman gara-gara Tuhan tidak tolong sekali saja. Kita sudah marah, kita sudah ngambek, tidak mau ke gereja, kita tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Tuhan tidak tolong saya. Padahal kalau kita ingat di masa-masa yang lalu, ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa.
Kita cuma gara-gara satu yang Tuhan tidak tolong, kita lupa ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah tolong dalam hidup kita. Marilah saudara, kita semua sekuat Raja Wali. Kita punya identitas, kita punya kualitas seperti burung Raja Wali. Apapun badai di dalam kehidupan kita, di masa-masa yang akan datang, kita akan bertahan bersama dengan Tuhan. Kita akan mengatasi badai dan kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.